Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ethan di BCS Sunday School. Friends, before we do Sunday school, let's yell. Are you bright? Yes, yes for God, yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Teman-teman, kurang semangat nih, kita ulangi ya. Are you bright? Yes, yes for God, yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Teman-teman, minggu lalu kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Sekarang kita twitternya kelas Praise dan Faith. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Sekarang kelas Joy dan Love. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Sekarang kita semua nyanyi. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Friends, let us express our gratitude to God because He has given us His grace and love. Let's sing this song. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
Dear Lord, thank you for bringing us here so we can attend Sunday school today. And thank you for dying on the cross and rose up again to give us a life. And also, please bless Lause, who is also going to share us a story. Also, please help us understand Lause's story. In Jesus' name we pray. Amen. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Lause mau tunjukkan sesuatu. Kalian perhatikan ya. Adik-adik, ini seumpama hati kita yang mati karena dosa menjadi hidup dan memiliki hati yang baru sewaktu kita menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yaitu menerima Tuhan Yesus yang adalah air hidup. Seperti cerita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus memberi air hidup atau keselamatan buat seorang perempuan sehingga perempuan ini memperoleh hidup yang baru. Begitu juga dengan kita. Yuk kita dengar firman hari ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi melewati wilayah di mana orang Samaria tinggal. Kalian pernah nggak tidak suka sama seseorang? Biasanya kalau kalian tidak suka dengan seseorang, apa yang kalian lakukan? Ya, biasanya kita tidak mau ya dekat-dekat dengan orang itu. Kita akan berusaha untuk jauh-jauh dari orang itu. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria. Karena itu, jika mereka akan berpergian dari Yudea ke Galilea, mereka tidak ada yang mau melewati wilayah Samaria. Mereka lebih memilih melewati jalan yang memutar yang lebih jauh daripada lewat wilayah Samaria yang jaraknya lebih dekat ke Galilea. Setelah berjalan dari pagi sampai siang di jalanan yang panas dan berdebu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi lelah. Mereka capek, haus dan lapar. Lalu mereka sampai di sebuah sumur. Tuhan Yesus duduk di tepi sumur untuk beristirahat sementara murid-muridnya pergi ke desa untuk membeli makanan. Dan datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Perempuan ini sangat kaget karena Tuhan Yesus meminta air minum kepada perempuan Samaria ini. Kenapa dia kaget ya? Perempuan ini kaget karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi dan dia ini adalah orang Samaria. Bagaimana bisa orang Yahudi meminta minum ke orang Samaria? Kan orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus bilang ke perempuan ini, kalau perempuan ini tahu siapa dia, siapa Tuhan Yesus, pasti perempuan ini akan meminta air dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan air hidup kepada perempuan ini. Perempuan ini heran, lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dari mana engkau mendapatkan air hidup?
engkau tidak mempunyai ember untuk menimba air dari sumur yang dalam ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adik-adik, perempuan ini tidak mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Perempuan ini berpikir kalau Tuhan Yesus menawarkan air istimewa yang dapat menghilangkan haus selama-lamanya. Padahal bukan itu. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang air rohani, yaitu keselamatan dan hidup kekal yang diberikan dengan cara percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Dan untuk dapat mengerti hadiah yang Tuhan Yesus tawarkan itu, perempuan itu harus menyadari bahwa dia berdosa dan dia memerlukan juru selamat. Karena Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang perempuan ini, Tuhan Yesus menyebutkan dosa-dosa perempuan ini. Dan waktu Tuhan Yesus menyebutkan dosa-dosanya, perempuan ini tidak marah dan tidak protes waktu Tuhan Yesus menegur dosanya. Karena dia tahu kalau yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya itu adalah benar. Nah, adik-adik, kalau kalian ditegur atau diingatkan waktu kalian salah, apa respon kalian? Seringkali kita marah ya. Kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Kita nggak mau mengaku dosa-dosa kita. Yang ada kita malah berbohong, menutupi apa yang sudah kita lakukan. Kita berbohong, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nah, adik-adik, kita contoh perempuan Samaria ini ya, yang mau ditegur. Kemudian perempuan Samaria ini berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan ini juga bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana Allah dapat disembah? Tuhan Yesus menjawab, walaupun Allah menjanjikan juru selamat untuk orang Yahudi, tapi sang juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dan Tuhan Yesus berkata kalau Dia adalah Kristus, sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu. Adik-adik, Allah ingin orang-orang yang menyembah Tuhan adalah orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran dari dalam hatinya. Artinya apa? Artinya kita harus menyembah atau berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh mau berdoa atau menyembah Tuhan. Berdoa bukan hanya di mulut saja, tapi juga harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya kasih contoh ya. Misalnya waktu kalian berdoa di ibadah sekolah minggu. Kalian tutup mata, lipat tangan, tapi di hati kalian, di pikiran kalian malah memikirkan mainan. Malah memikirkan, aku mau makan pizza habis sekolah minggu. Nah, adik-adik, itu artinya kalian tidak menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Adik-adik, Allah ingin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dan sebelum perempuan ini berkata-kata lagi, murid-murid Tuhan Yesus sudah datang kembali. Lalu perempuan ini cepat-cepat dia berbalik kembali pergi ke desanya. Dengan hati yang gembira dia menceritakan ke orang-orang yang ada di desanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia ini menjadi perempuan yang pertama kali memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus ke orang lain. Kemudian banyak orang-orang di desanya pergi untuk melihat dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka semua percaya kalau Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia.
Adik-adik, Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada perempuan Samaria dan orang-orang Samaria lainnya, sehingga mereka dapat bertobat dari dosa-dosa mereka dan dapat mengasihi serta percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik, kita ini juga adalah orang yang berdosa, dan sama seperti orang Samaria, kita juga memerlukan pengampunan dosa. Kita memerlukan juru selamat yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Lose dan adik-adik adalah orang yang berdosa. Kalian dan Lose juga pernah melakukan dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah kita tidak taat pada Tuhan. Dosa itu maksudnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Contohnya berkelahi atau bertengkar dengan saudara atau kakak adik kalian. Adik-adik, itu nggak benar karena kalian menyakiti orang lain. Contoh kedua, misalnya lihat seperti ini, marah-marah. Kalau dikasih tahu atau ditegur papa mama karena kesalahan kalian, kalian malah marah-marah, teriak-teriak, melawan papa mama dan tidak taat pada papa mama. Adik-adik, itu tidak benar ya. Kemudian saya kasih lagi contoh, misalnya mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, merebut barang milik orang lain tanpa izin itu juga termasuk mencuri. Jangan dilakukan lagi ya. Kemudian Lose juga kasih contoh, misalnya berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak jujur. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kedua anak ini tidak ada yang mau bicara yang sebenarnya. Waktu mereka berdua sama-sama bermain dan memecahkan vas milik mamahnya. Mereka lihat malah saling menyalahkan. Adik-adik, itu nggak benar ya, itu dosa. Nah, kalian harus berani mengakui kalau kalian salah. Kalian harus berkata yang benar atau jujur. Adik-adik, itu semua adalah bukti kalau kita memang orang yang berdosa dan kita memerlukan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, mengakui dosa kita, minta ampun sungguh-sungguh ke Tuhan Yesus, dan meminta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa bertobat dan tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kita mau berdoa dengan kesungguhan hati kita. Ikutilah saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau untuk mengampuni dosa-dosa saya. Saya juga membutuhkan Roh Kudus untuk menolong saya supaya saya tidak melakukan dosa yang sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Adik-adik, lewat aktivitas tadi mau mengingatkan kita bahwa seperti itulah hidup kita. Kita yang berdosa memerlukan Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan kita mengakui dosa kita dan menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang adalah air hidup akan mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Adik-adik, kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bertemu di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.